Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya ingin berbagi tips lagi cara melatih burung cucak hijau bahan atau hasil dari ombyokan agar mau mandi sendiri. Terkadang buat teman-teman pasti bingung ya, kalau kita baru saja membeli cucak hijau, lebih bagus burungnya kita mandikan dengan cara disemprot atau kita biarkan mandi sendiri. Nah, sebetulnya cara yang paling bagus adalah kita biarkan burung cucak hijaunya untuk mandi sendiri. Karena dengan mandi sendiri, cucak hijau akan bisa mengontrol suhu tubuhnya sendiri tanpa harus kita paksa untuk mandi atau kita mandikan. Namun di sini kendalanya adalah tidak semua burung cucak hijau bahan atau hasil ombyokan mau mandi sendiri. Namun teman-teman tidak usah bingung, karena di video ini saya akan coba berikan beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan agar burung cucak hijau hasil dari ombyokan mau mandi sendiri di tempat mandinya, bisa dicepuk besar untuk mandi ataupun di batok kelapa yang biasa digunakan untuk mandi cucak hijau. Dan sekarang tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke tipsnya. Nah, jadi untuk mengajari burung cucak hijau bahan agar mau mandi sendiri ada beberapa cara. Dan untuk langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cabut dulu untuk pakan atau pisangnya. Kemudian teman-teman sisakan saja air minum di dalam sangkarnya. Setelah pakannya kita cabut, kita sisakan air minumnya. Teman-teman bisa jemur dulu burung cucak hijaunya. Penjemuran ini bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh dari burung cucak hijaunya, agar nanti burungnya ketika bertemu dengan air dengan jumlah yang agak banyak, burungnya akan timbul naluri untuk menurunkan suhu tubuhnya dengan cara mandi. Dan untuk tempat mandi sendiri, teman-teman bebas bisa gunakan tempat mandi yang terbuat dari plastik yang agak besar ataupun menggunakan batok kelapa seperti yang saya terapkan ini. Karena kebetulan burung cucak hijau saya dari bahan saya latih menggunakan batok kelapa seperti ini. Dan untuk cara yang pertama, ketika burungnya tadi sudah kita jemur, kita bisa masukkan batok kelapa ataupun tempat mandinya. Jadi tempat mandinya ini kita berikan secara bersamaan ketika burungnya sedang kita jemur. Ketika burungnya sudah cukup lama nanti berjemur, kemudian suhu tubuhnya naik, biasanya burung cucak hijaunya akan langsung mandi di tempat mandinya. Dan ini adalah cara yang pertama. Jadi kita lakukan bersamaan antara pemberian tempat mandi dan juga penjemuran. Kemudian untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini, burungnya bisa kita jemur dulu tanpa kita berikan tempat mandinya atau cepuk mandinya. Lakukan penjemuran sekitar 10 sampai dengan 15 menit sampai burung cucak hijaunya gelisah, loncat-loncat naik turun, yang menandakan burung cucak hijaunya sudah mulai tidak nyaman atau sudah merasa cukup panas. Setelah itu teman-teman bisa angkat burungnya dan taruh di tempat yang teduh. Barulah setelah itu kita bisa memasukkan tempat mandinya ke dalam sangkar. Dan setelah tempat mandinya sudah kita masukkan ke dalam sangkar, teman-teman bisa gantung di tempat yang teduh. Dan biasanya setelah tidak beberapa lama, pasti burung cucak hijaunya mau mandi sendiri di dalam cepuk mandinya. Dan ini adalah cara yang kedua. Jadi setelah penjemuran baru kita berikan tempat atau cepuk mandinya. Berikutnya untuk cara yang ketiga atau cara yang terakhir, caranya sama seperti cara yang kedua, yaitu kita jemur dulu burungnya. Kemudian setelah itu teman-teman angkat burungnya, kita taruh di tempat yang teduh. Kemudian kita masukkan cepuk atau tempat mandinya. Dan setelah cepuk atau tempat mandinya sudah kita masukkan ke dalam sangkar, langkah berikutnya adalah kita gunakan semprotan. Jadi kita pancing burung cucak hijaunya agar mau mandi di cepuk dengan cara kita lakukan penyemprotan dulu. Kemudian untuk penyemprotannya juga tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Yang terpenting sebagian dari bulu-bulunya itu terbasahi. Ini bertujuan untuk memancing naluri burung cucak hijaunya agar mau mandi sendiri di dalam cepuk mandinya. Dan setelah burungnya kita semprot halus sedikit, setelah itu teman-teman bisa gantung burungnya di tempat yang teduh. Dan biasanya setelah kita gantung, burung tidak lama pasti akan mandi sendiri di dalam cepuknya. Nah, jadi itulah 3 cara yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin mengajari burung cucak hijau yang hasil dari ombyokan atau yang masih bahan agar mau mandi sendiri di dalam cepuknya. Nah, jadi untuk burung cucak hijau itu paling bagus kalau burungnya itu mandi sendiri ya teman-teman, bukan dimandikan dengan cara disemprot. Karena kalau mandi sendiri itu menunjukkan bahwa burungnya itu sudah nyaman
Dan nantinya burungnya juga akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan. Dengan kata lainnya, burungnya akan lebih cepat jinak. Dan yang paling utama adalah membuat burung cucak hijau itu akan lebih cepat gacor atau rajin berkicau. Jadi meskipun burung cucak hijaunya kita dapatkan dari bahan atau embiokan, jika dia sudah mulai mau mandi sendiri di dalam cepuknya, pasti tidak lama burung tersebut akan mau berkicau atau berbunyi. Karena kunci perawatan dari burung cucak hijau itu ada di mandinya. Kalau dia sudah mau mandi sendiri, saya jamin tidak lama burungnya pasti akan berbunyi dan cepat gacor. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah untuk tips kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam kicau.